Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaniha Darsundari dengan NIM 12140600066. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang marketing politik untuk mata kuliah komunikasi politik. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, mulai dari latar belakang, pengertian, bentuk-bentuk, aturan, manfaat, sampai kepada faktor-faktor dari marketing politik itu sendiri. Nah, yang pertama, pengertian marketing politik. Jadi, marketing politik ini merupakan sebuah strategi yang digunakan oleh partai politik atau kandidat-kandidat dalam pemilihan umum untuk mengarahkan opini publik atau memenangkan suara. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam marketing politik antara lain bauran pemasaran politiknya, media sosial yang digunakan, dan kontinuitasnya. Nah, marketing politik sendiri dapat menjadi strategi yang efektif dalam memenangkan suara dalam pemilihan umum. Lalu kita masuk ke bentuk-bentuk marketing politik. Sebenarnya ada banyak sekali bentuk-bentuk dari marketing politik, tapi kali ini kita akan bahas bentuk-bentuk umum saja dalam marketing politik. Yang pertama ada kampanye pencitraan, debat publik, kampanye sosial media, kampanye lapangan, penggunaan selebriti, penggunaan alat peraga, sampai penggunaan para relawan, semuanya adalah bentuk dari marketing politik. Nah, semua bentuk marketing politik ini harus dilakukan secara etis dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Menyinggung tentang aturan-aturan yang berlaku, kita masuk kepada aturan apa saja yang harus diperhatikan dalam marketing politik. Nah, yang pertama, tidak melakukan kampanye hitam atau kampanye negatif, atau anak muda sekarang mengenalnya dengan black campaign yang menyerang kandidat atau partai politik lain secara tidak etis. Nah, selanjutnya, tidak melakukan politik uang atau money politik untuk memberikan imbalan kepada pemilih untuk memenangkan suara, nggak boleh menyogok ya. Selanjutnya, tidak melakukan kecurangan dalam pemilihan umum seperti melakukan penggelembungan suara atau melakukan tindakan yang merugikan para pesaingnya. Juga tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat atau lingkungan pastinya. Nah, selanjutnya ada manfaat-manfaat dari marketing politik ini sendiri. Yang pertama, untuk meningkatkan elektabilitas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik. Jadi marketing ini memang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang adanya si politikus ini agar lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kalau para pemilih saja tidak kenal dengan siapa yang akan dipilihnya, bagaimana mereka akan memilih? Jadi kegunaan marketing politik ini untuk memperkenalkan politikus-politikus atau kandidat-kandidat yang akan dipilih oleh para pemilihnya. Selanjutnya untuk meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan dukungan pastinya. Nah, yang terakhir ada faktor dari marketing politik ini sendiri. Yang pertama, harus tetap mengedepankan etika. Juga kita harus mengetahui bauran pemasaran politiknya. Pemasaran politiknya akan menjangkau bagian-bagian atau lingkungan-lingkungan mana saja. Yang ketiga ada media massa. Media massa adalah salah satu media yang paling penting digunakan dalam marketing politik. Salah satu media yang paling penting yang bisa digunakan dalam marketing politik. Karena di zaman sekarang penggunaan media massa, apalagi media sosial itu impact-nya sangat besar. Yang keempat, kita juga harus memperhatikan masyarakat atau lingkungan. Siapa target kita, di mana lingkungannya. Selanjutnya juga ada kontinuitas dan juga dilarang menggunakan kampanye hitam dan tidak menggunakan money politik, tidak melakukan kecurangan dan juga tidak melanggar hukum. Nah, faktor-faktor ini harus diperhatikan dalam marketing politik. Nah, terima kasih. Video ini mungkin cukup singkat, tapi semoga video ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.